Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang rencana penanggulangan wabah ya. Jadi untuk pertemuan kali ini setelah yang kemarin kita sudah kalian sudah mengikuti beberapa pertemuan terkait mata kuliah untuk penyelidikan wabah. Oke, saya share screen-nya ya. Oke, sebentar kayaknya terclose tadi. Oke. Oke, kita sudah lihat PowerPoint-nya ya tentang rencana penanggulangan wabah. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bicarakan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi penyakit yang potensial wabah atau KLB dengan data rutin penyakit ya. Jadi misalnya kalian suatu saat akan bekerja di satu instansi kesehatan yang harus juga mewaspadai ketika akan muncul atau memprediksi atau mewaspadai penyakit-penyakit dengan KLB. Jadi kalau kalian di kuliah di tahap-tahap awal itu kan ada beberapa kriteria atau contoh-contoh dari penyakit yang potensial dengan yang akan menyebabkan KLB ataupun wabah ya. Jadi di dinas-dinas ataupun di instansi kesehatan ataupun di lembaga-lembaga yang melaksanakan surveillance itu kan pasti ada surveillance untuk penyakit yang potensi wabah atau KLB ya. Jadi identifikasi penyakit potensial wabah dilakukan dengan terus-menerus dengan memantau data surveillance penyakit potensi wabah. Jadi memang peran dari surveillance atau dari pengamatan yang secara terus-menerus ini sangat penting manfaatnya atau perannya dalam menentukan atau cara mengidentifikasi potensial wabah. Jadi kalau kalian ingat ya pada materi surveillance yang sudah kalian dapatkan juga tentang surveillance, itu kan kita melakukan pencatatan ataupun pemantauan penyakit secara terus-menerus gitu, sehingga kita punya database terkait penyakit ataupun permasalahan kesehatan. Kalau ini kan terkait penyakit ya, terkait wabah. Nah, dengan adanya kita tahu data rutin, itu akan mempermudah kita ketika ada potensi-potensi ataupun untuk bisa melakukan deteksi dini. Apabila ada lonjakan kasus atau ada tercatat penyakit yang sebelumnya tidak ada, maka patut diwaspadai untuk kewaspadaan terjadinya KLB gitu. Karena kalau kalian mengikuti kuliah di kriteria-kriteria KLB itu kan ada lonjakan kasus dua kali lipat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan periode sebelumnya itu misalnya ada bulan yang sama tahun sebelumnya gitu kan, harus ada datanya. Kalau KLB ini kan kalau secara simple kita lihat adalah kasus yang terjadinya lonjakan ataupun adanya kasus yang tidak lazim. Tidak lazim itu tidak normal. Nah, kalau kita harus tahu, kalau kita memprediksi hal yang tidak lazim atau hal yang tidak normal, maka kita harus tahu normalnya seperti apa. Nah, normalnya seperti apa itu berdasarkan data rutin atau data surveillance. Itu yang sangat penting, yang harus diingat, dan suatu saat kalau kalian bekerja di satu
instansi kesehatan ataupun di lembaga-lembaga tertentu, ini juga harus diingat betapa database itu sangat diperlukan. Jadi data pemantauan dengan surveillance menjadi sangat penting. Data juga harus diperhatikan keakuratan datanya dan juga seberapa akurat, seberapa bagus kualitas datanya, dan ketepatan waktu pengumpulannya, sehingga menjadi rujukan prediksi KLB yang tepat. Nah, ini sangat berkaitan dengan data atau kualitas data surveillance dari masing-masing instansi yang dimiliki. Makanya penguatan surveillance itu sangat berkaitan juga dengan penyelidikan wabah ini. Kemudian salah satu yang sangat penting juga adalah menetapkan kriteria kasus dalam penyelidikan KLB ataupun juga dalam surveillance, karena ini sama-sama ya dari. Jadi definisi kasus adalah kumpulan standar terkait kriteria klinis untuk menentukan apakah seseorang dapat diklasifikasikan sebagai penderita penyakit tersebut. Kalau definisi kasus dalam konteks KLB harus dibatasi oleh karakteristik tertentu dari orang, tempat, dan waktu. Jadi sekali definisi kasus itu dipakai, maka konsisten pada semua situasi dalam investigasi. Jadi harus ada, misalnya yang sekarang ini sedang terjadi adalah misalnya definisi kasus COVID-19 ya, yang sekarang kita sedang mengalami pandemi. Ada yang namanya kasus definitif atau confirm, yang itu adalah diagnosis yang sudah dipastikan dengan verifikasi laboratorium. Laboratorium dengan tes apa itu juga harus penting. Apakah sudah dengan tes yang sudah gold standar atau belum? Ada kasus yang probable, ada yang kasus yang dicurigai. Ini kalau mau kita contohkan dengan yang simple adalah yang seperti sekarang. Ada ODP, ada PDP, ada kasus positif. Ada ODP, orang dengan pemantauan. Jadi orang yang dicurigai. Misalnya dengan misalnya orang yang ada gejala ataupun misalnya ada gejala dan orang dengan resiko, misalnya habis bepergian keluar daerah gitu, atau ada kontak dengan PDP atau pasien positif gitu, itu ODP. Jadi ada kriteria-kriteria yang ditetapkan di sini sehingga dapat ada gambaran kewaspadaan situasi seperti apa gitu. Kemudian ada kasus yang mungkin, atau mungkin misalnya yang di sini ada PDP. Orang itu sakit, kemudian ada resiko gitu, tapi belum ada hasil laboratorium yang confirm. Nah, kasus positif itu yang sudah berdasarkan hasil dari laboratorium. Kalau kita lihat ya, yang bisa kita lihat bersama-sama itu kayak misalnya pengumuman yang tiap hari yang ada dari juru bicara ya, yang COVID-19 ini setiap hari ada laporan kasus. Nah, itu berdasarkan dari verifikasi dari laboratorium. Misalnya hari ini ada laporan misalnya sekian kasus baru. Itu sebenarnya kasus-kasus yang sudah beberapa hari yang lalu, tetapi hasil uji laboratoriumnya baru ada gitu kan. Itu yang perlu kalian pahami juga terkait definisi kasus seperti ini, dan juga harus jelas gitu. Coba bayangkan kalau tidak ada kriteria seperti ini, yang PDP nanti masuk ke kasus semua, nanti kasusnya akan tambah banyak gitu. Kalau tidak ada kriteria yang pasti di kriteria kasus, akan bisa terjadi overestimate atau kasus yang terlalu banyak, misalnya PDP nanti dianggap sebagai kasus semua, angkanya melonjak dong. Tapi ada juga underestimate gitu, ketika misalnya ketika penyelidikan ataupun identifikasi ataupun pengecekan laboratorium tidak masif. Artinya banyak kasus di masyarakat yang tidak terdeteksi. Ini juga kemungkinan terjadi di pandemi COVID seperti ini. Jadi kemungkinan ada underestimate. Jadi kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada apa yang dilaporkan. Itu bisa saja terjadi seperti ini.
Nah, untuk, analisa itu biasanya setelah ada data itu bisa biasanya adalah yang paling mudah atau simpel adalah epidemiologi deskriptif. Jadi ada tempat, ada orang, ada waktu. Jadi tempat itu di mana, sebaran kasusnya seperti apa gitu. Sehingga sekarang kan bisa ada zona merah, ada zona hijau gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari analisa analisa deskriptif. Jadi mana-mana daerah-daerah yang perlu yang harus diperhatikan atau ada misalnya kriteria-kriteria PSBB PSBB ya gitu. Itu juga bisa diketahui. Jadi kita juga harus dengan tempat ini variabel tempat bisa dianalisa sehingga kita punya gambaran tempat-tempat mana yang beresiko lebih, ada zona-zona yang masih hijau atau nggak ada kasusnya, itu contoh dari analisa epidemiologi deskriptif gitu, orangnya gitu. Kalau variabel deskriptif kan ada tempat, orang, waktu. Kalau orangnya ada, misalnya kita kriteriakan siapa sih yang terkena penyakit ini, jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, kelompok umur. Seperti kita tahu, kalau kita pakai analisa deskriptif itu bisa kelihatan di umur-umur berapa yang rentan atau kasusnya lebih banyak diderita kelompok umur berapa. Kemudian case fatality rate-nya itu banyak di kelompok umur berapa. Kalau yang sekarang kan misalnya di umur-umur yang lansia itu sangat rentan untuk case fatality rate-nya tinggi. Atau misalnya pekerjaan apa yang lebih beresiko, misalnya justru tenaga-tenaga medis ini yang karena terpapar lebih tinggi terkena infeksi virus corona ini. Pendidikan terkait mungkin pencegahan, edukasi dari pencegahan dan penanggulangan. Kemudian adakah riwayat penyakit penyerta, itu kan juga perlu dideskripsikan. Jadi dari situ kita banyak sekali akan mendapatkan informasi. Kemudian waktu juga, kapan kasus ini deskripsi kasus perentang waktu. Ini juga misalnya kalau ada wabah-wabah yang lain ya selain COVID, misalnya ada wabah seperti demam berdarah yang berkaitan dengan musim ataupun iklim ya gitu. Ada musim hujan, itu bisa ketahuan juga informasi terkait waktu. Ini juga penting. Waktu ini juga terkait misalnya perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit misalnya waktu itu juga bisa dideskripsikan kalau misalnya kita bisa mengetahui kalau yang sekarang misalnya ada waktu kalau penyakit-penyakit yang belum diketahui seperti yang COVID ini adalah waktu inkubasi. Itu kan di awal juga kita peneliti harus tahu juga waktu inkubasi penyakit yang baru ini berapa. Kemudian satu kasus bisa menularkan ke kasus yang lain, positif yang lain, itu berapa rata-ratanya. Ataupun satu kasus bisa bisa menyebarkan ke beberapa kasus, itu juga penting untuk diketahui. Jadi misalnya kalau sekarang, kalau kalian mau browsing itu ada namanya RO, atau R ya, R besar O, Basic Reproduction Number, atau angka reproduksi basic atau dasar. Jadi satu kasus itu bisa menularkan berapa kasus ke kasus positif yang lain gitu. Itu penting juga untuk untuk bisa mengetahui penyebarannya sampai sekarang itu seperti apa gitu. RO, kalau kalian tahu tuh RO ada yang RO lebih dari satu, jadi satu kasus itu bisa menyebarkan lebih dari ke satu orang. Kalau misalnya sekarang mungkin COVID ini sekitar 3 ya, masih R-nya R2 atau 3 gitu. Nah, bagaimana caranya penanggulangan wabah ini dengan segala macam intervensi. Kalau intervensi yang sekarang ini kan misalnya ada cuci tangan, physical distancing, kemudian PSBB, dan juga upaya-upaya yang lain yang digalakkan untuk menanggulangi ini. Bagaimana intervensi itu bisa menurunkan R atau angka reproduksi number ini
eh, lebih rendah dari satu. Artinya dari satu orang belum tentu dia akan menularkan ke satu orang yang lain. Kalau dia kurang dari satu, itu kan lama-lama dia kasusnya akan turun. Itu salah satu yang dibutuhkan juga. Nah, ini contoh-contohnya ya, analisa-analisa ini bisa dipakai di mana-mana, di kasus-kasus, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel dan macam-macam. Ini analisa data, misalnya per waktu, ini daily confirmed case, kasus yang terkonfirmasi, kemudian ini adalah daily confirmed death atau kematian. Jadi ini bisa melakukan analisa wabah juga bisa seperti ini. Kemudian ada ini case fatality rate, misalnya itu ini saya ngambil dari internet ya, dari per negara. Bisa kalau di Indonesia misalnya per wilayah mana yang memang merah, kemudian kita petakan gitu, ataupun kita ilustrasikan dari variabel tempat, orang, waktu gitu. Kemudian salah satu yang untuk penanggulangan adalah menentukan faktor risiko. Ini dapat dilakukan dari data deskriptif. Tapi ini lemah ya, jadi kita hanya asumsi. Tapi ini cukup membantu juga. Misalnya tadi ada di kelompok umur mana yang rentan, itu kan ketahuan. Kemudian dari informasi itu kita bisa untuk informasi penanggulangan. Kelompok mana yang rentan, riwayat ada orang dengan penyakit penyerta ternyata lebih rentan. Oke, berarti informasi ini juga harus sampai di pelayanan medis, di pelayanan kesehatan gitu. Nah, ini bisa dilakukan dari informasi-informasi analisis deskriptif. Atau lebih baik lagi, kalau kita belajar di epi deskriptif, epi analitik, itu untuk faktor risiko memang untuk menentukan pakai epi analitik. Jadi kalau dilakukan studi-studi ini juga akan lebih valid gitu untuk menentukan faktor resiko terkait penyakit tertentu. Yang pertama yang saya ingin ulangi bahwa menentukan faktor risiko itu kayak yang dengan data deskriptif memang kita tidak bisa menentukan pasti ya, kita hanya mengasumsi kayak korelasi aja. Kalau di deskripsi kan ada korelasi. Itu paling tidak itu bermanfaat, tapi penentuan yang lebih valid tetap dengan epidemiologi analitik ya. Jadi ini jangan sampai pemahaman dari karena deskriptif memang kita tidak bisa menyimpulkan antara sebab akibat ataupun faktor risiko gitu. Nah, faktor ini bisa untuk menentukan langkah-langkah pencegahan naiknya kasus ataupun merencanakan langkah-langkah penanggulangannya. Nah, selain itu, jangan lupa bahwa keparahan epidemik itu juga tergantung dari kondisi lingkungan juga. Karakteristik kondisi lingkungan sekitar ya. Kalau ada penyakit-penyakit yang memang tergantung dari dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan. Misalnya penyakit-penyakit tertentu berhubungan dengan misalnya perindukan nyamuknya kah, ataupun ada banjir kayak leptospirosis, itu juga terkait kondisi-kondisi lingkungan. Ada karakteristik populasi host atau imunitas di masyarakat. Seperti apa imunitas di masyarakatnya. Nah, kayak COVID seperti ini, yang COVID-19 ini, kita tahu bahwa penyakit ini baru yang masyarakat hampir tidak punya imunitas terhadap penyakit ini, sehingga memang kita semua sangat rentan, tidak ada imunitas terhadap penyakit ini. Kemudian perilaku sosiokultural masyarakat ini juga sangat penting pada penanggulangan wabah. Kalau kita lihat sekarang, kenapa ada beberapa negara yang menerapkan lockdown total, ada yang lockdown, ada yang karantina wilayah, ada yang wilayah-wilayah tertentu saja, ada yang enggak gitu. Macam-macam, karena kita juga harus mempertimbangkan perilaku sosiokultural masyarakatnya. Bagaimana kedisiplinan masyarakat, bagaimana kepatuhan masyarakat, itu juga sangat berpengaruh terhadap penanggulangan wabah.
memang bukan hal yang sederhana ya, seperti sekarang ini COVID ini juga permasalahannya kompleks dan tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi banyak sekali dampak bidang ekonomi, bidang sosial gitu, berpengaruh pada banyak hal. Nah, pada rencana penanggulangan wabah, kalau di tim outbreak atau investigasi outbreak itu ada epidemiologi. Ini memang sangat penting ya. Sekarang orang epidemiologi naik daun karena memang ternyata sangat penting tahu RO, reproduction number, tahu tracking gitu kan. Epidemiolog ini yang tahu tekniknya seperti apa. Kemudian ada clinician, orang di pelayanan kesehatan medis itu pasti ya, mikrobiologis untuk pengecekan diagnosis misalnya, member dari rumah sakit, staff dari unit yang yang terdampak gitu, ataupun pihak-pihak lain yang dibutuhkan. Kayak sekarang lebih ke arah kayak wabah ini juga kayak bencana kan, penanggulangan bencana atau mitigasi bencana yang bergerak gitu. Jadi ada banyak investigasi wabah atau penanggulangan wabah memang membutuhkan expertise atau ahli-ahli yang berbeda-beda untuk bisa memberikan input bagaimana menanggulangi wabah ini. Nah, ini langkah-langkahnya kan bisa menyiapkan untuk ke lapangan, mengkonfirmasi wabah dan diagnosisnya. Jangan lupa diagnosis adalah salah satu poin yang sangat penting pada penanggulangan wabah. Nomor 3, define case and start case finding. Menentukan kriteria kasus tadi yang di awal saya jelaskan, start case finding. Case finding ternyata sangat penting kan, penemuan kasus. Kalau sekarang bagaimana penemuan kasus? Ada rapid test, itu salah satu upaya untuk menentukan penemuan kasus. Walaupun setelah itu kan dari rapid test, habis itu kalau yang positif kita lanjutkan dengan swab PCR untuk penentuan yang lebih valid. Tapi dengan rapid test itu dengan melakukan screening atau dengan bagaimana kita menjaring atau menemukan kasus. Kemudian descriptive data collection and analysis, data pengumpulan data, mengembangkan hipotesis, analytical study untuk mengecek hipotesis. Kemudian misalnya ada environmental study, ada studi-studi lingkungan yang kayak sekarang kan sangat berkembang. Ada berapa lama virus itu bertahan di permukaan benda gitu. Dan sekarang ada penelitian yang ternyata bisa menular atau virus itu bisa ada di kotoran manusia, bahkan di air gitu. Ada studi-studi itu salah satu environmental study contoh yang dilakukan untuk menentukan seberapa dampaknya kan. Kalau ternyata bisa ada mencemari air, itu kan juga dampaknya kalau selama ini hanya penularan droplets ataupun dengan permukaan vomit atau permukaan benda, itu juga harus mencari tahu penularan lain yang memungkinkan dan efek dampaknya terhadap penularan seperti apa. Communicate, conclusion, and recommend control measure. Jadi mengkomunikasikan hasil temuan kemudian, nah ini sebenarnya investigasi wabah harus banyak mendengarkan temuan-temuan ilmiah untuk bagaimana kita bertindak. Nah ini memang juga tidak sederhana. Banyak negara-negara juga yang masih berjuang untuk menghadapi pandemi ini dan ada yang memperhatikan kata-kata data-data ilmiah dan kata ahli, ada yang enggak. Itu juga problem-problem dalam penanggulangan wabah ya. Nah ini case investigation, ada confirm diagnosis yang tadi, confirm definition, ada case line listing start, kayak apa, daftar kasus gitu, case finding, penemuan kasus, case interview,
pendalaman, bisa dengan wawancara, case descriptive epidemiology, establish baseline occurrence case, kemudian ini untuk case investigation ya. Jadi kayak tracking, misalnya siapa yang orang ini kemana, kontak dengan siapa, itu sangat diperlukan juga. Dan itu membutuhkan energi waktu luar biasa untuk bisa melakukan ini. Diperlukan banyak sumber daya, sumber dana ya. Kemudian kenapa sih outbreak ini harus diinvestigasi atau memerlukan investigasi ya? Jadi untuk yang pertama adalah untuk mencegah naiknya kasus. Kenapa harus diinvestigasi? Kenapa harus ditanggulangi? Agar kasus turun. Kemudian memprediksi future outbreak. Jadi memprediksi mencegah outbreak yang akan datang, learn about new disease. Kalau kayak sekarang ini persis. Jadi COVID ini kita masih mencari tahu banyak hal, informasi-informasi baru tentang penyakit ini. Learn something new about the old disease. Jadi kalau misalnya ada old disease, sebenarnya coronavirus kan sudah lama ini. Bisa dikatakan old and new karena oldnya coronavirus sudah ada sejak dulu. Ada yang di kelelawar, ada di beberapa hewan yang lain gitu. Tapi new-nya karena ada mutasi sehingga bisa dikatakan new disease. Gitu. Reassure the public, kemudian minimize economic dan social disruption. Nah ini sangat terasa sekali karena kita sedang mengalami ini semua. Jadi minimize economic sangat terdampak, social disruption juga kan secara sosial, secara kita nggak bisa mobilitas berkurang, kemana-mana harus dibatasi gitu kan. Kemudian yang terakhir teach epidemiology. Jadi memang bagaimana ini memang harus salah satunya untuk untuk pembelajaran seperti ini, untuk tahu sehingga epidemiolog itu tahu bagaimana cara menyelidiki, cara menanggulangi wabah ya. Kita belajar dari wabah itu sendiri. Gitu. Ini saya sedikit menambahkan ya bagaimana epidemics itu terjadi. Itu kenapa kayak kasus seperti ini ya karena ada yang pertama, when susceptible individuals travel into an endemic area where infectious disease exists. Itu kayak travel, kayak kenapa nih penyakit ini dari Wuhan kemudian menyebar ke seluruhnya ya karena ada mobilitas penduduk. Karena penularannya kan droplets ya yang utama. Jadi travel mobilitas penduduk sangat memainkan peranan dalam penyebaran. Kemudian ketika new infectious disease introduced by human or animal. Nah, ini juga kalau penyakit COVID ini kan juga dicurigai bahwa adanya ada lompat spesies dari entah karena ada penelitian yang menyebutkan ada persentase yang tinggi dari COVID yang coronavirus dari kelelawar dengan yang di manusia. Jadi kemungkinan ada mutasi yang sehingga yang tadinya tidak bisa menginfeksi manusia bisa menginfeksi manusia. Nah ini kenapa terjadinya wabah. Kemudian when pre-existing infection occur di daerah yang low endemis dan risk dan mencapai susceptible person as a result or new unusual social behavior, sexual or cultural practice gitu. Jadi ada perubahan-perubahan, misalnya migrasi pengungsi selama perang gitu, atau pilgrimage kayak kayak ritual-ritual keagamaan gitu, atau perubahan-perubahan perilaku. Misalnya kalau kita baca di berita tuh ada kayak ada pasar hewan liar, itu kan perilaku yang bisa mungkin saja akan menimbulkan terjadinya wabah.
Kemudian when health susceptibility and response are modified by natural or drug-induced suppression. Misalnya imunitasnya berkurang karena adanya malnutrisi atau penyakit-penyakit seperti AIDS gitu ya, yang membuat populasi itu menjadi rentan. Nah, kapan pandemik itu berakhir? Why some outbreak ends? Kan wabah ini juga terjadi sudah berkali-kali ya, beberapa kali di dunia ini. Nah, kapan ini berakhir? Ketika nomor susceptible individual, ketika nggak ada lagi yang rentan. Nah, ini kan yang sedang ramai itu kan tentang herd immunity. Jadi memang secara teori betul ketika sudah tidak lagi ada individu yang rentan terhadap penyakit ini. Jadi kan nggak tertular. Gitu. Nah, untuk bisa mencapai ini bisa dengan cara vaksinasi. Jadi ketika vaksin sudah ketemu, orang-orang sudah dikebal dengan penyakit ini. Atau dengan kekebalan yang alami yang karena terinfeksi. Jadi sebenarnya opsinya memang akan lebih baik dengan vaksinasi karena akan banyak individu-individu yang terselamatkan. Kalau dengan herd immunity memang akan membayar mahal dari jumlah kasus dan jumlah yang meninggal gitu. Kemudian misalnya nomor 2 adalah nomor exposure to the source. Jadi ketika individu tidak terekspos dari sumber ya. Jadi tergantung. Kalau ini kan bisa saja kalau di wabah itu kan bukan hanya menular. Kalau kayak misalnya keracunan makanan itu kalau misalnya sudah tidak ada eksposur ke sumber ya udah nggak bisa berakhir. Tidak ada sumber kontaminasi, kemudian individual decrease their susceptibility. Nah, kalau sudah terimunisasi, vaksinasi, kemudian yang nomor 5 nih yang juga harus penting kalian ketahui, the pathogen become less pathogenic gitu. Itu bisa saja terjadi ketika dalam terjadi wabah. Kalau sekarang kan sebenarnya COVID ini yang membahayakan karena penularannya sangat cepat. Jadi dia gampang sekali menular walaupun secara patogenik tidak terlalu ya masih bisa disembuhkan karena memang bisa sembuh kan dibanding dengan yang kayak flu burung H5N1 justru lebih patogenik gitu. Tetapi kalau yang H5N1 penularan dari manusia ke manusianya tidak seperti yang sekarang gitu. Nah, itu ya juga harus diperhatikan juga. Nah, ketika patogen ini bermutasi seperti yang virus COVID ini, kan mereka kalau kita ikuti terus kan mereka mutasi terus-menerus. Nah, mutasi ini juga bisa mengakibatkan dua akibat ya pada patogen itu. Bisa menjadi dia lebih patogen, lebih ganas, atau juga bisa dia lebih less patogenik, atau dia bisa saja dengan mutasi itu dia kehilangan daya patogennya sehingga dia akan menjadi turun kemampuannya untuk menginfeksi sehingga lama-lama juga dia nggak berbahaya lagi. Itu bisa saja terjadi pada wabah seperti ini gitu. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan untuk materi untuk rencana penyelidikan wabah. Mudah-mudahan bisa dipahami dari beberapa penjelasan saya yang di depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.